Jadi ada suatu negeri ya, negeri mana entahlah, negeri yang katanya ekonominya meningkat, ya. Jadi saya akan hadir juga di pertemuan-pertemuan pemerintahan itu. Ya, saya menikmati saja membaca data-data laporan tentang kemajuan ekonomi. Apa dan ibu-ibu bisa carilah nanti. Jadi ada beberapa daerah yang saya lihat ekonominya hebat, bahkan dapat penghargaan. Orang miskinnya menurun, ya kan? Tapi anehnya bansosnya naik. Saya sering berpikir itu. Tapi orang miskinnya berkurang, memang kok bansosnya bertambah? Itu sianan dapat bansos kan itu jadinya tuh. Ada orang nambah bisik di belakang kamu. Saya mau tahu salah bu, ya tim sukses kadang banyaknya dari mau bansos. Berarti tidak ada miskin saja tuh. Nah, artinya apa? Hari ini orang tidak malu ketika harus menadahkan tangan. Nah, orang Minang yang tarui mengecekkan diri mereka orang arif, punya rago diri. Nah, mengatakan diri mereka orang-orang terhormat yang meletakkan marwah itu di atas segala-galanya. Tapi sudah berapa kali itu al-yadul ulia khairu minal yadis sufla diceritakan, disebut di mimbar, di ceramah, di berbagai macam, tidak terhitung kalinya. Tapi laiku arif awak. Lihat Hakim bin Hizam, sekali Nabi mengatakan itu, bersumpah sampai akhir hayat saya tidak akan mengambil hak orang lagi, tidak akan mengurangi harta orang, bahkan sudah menjadi milik dia pun diberikan oleh Abu Bakar khalifah Rasulullah, diberikan oleh Umar bin Al-Khattab khalifah Rasulullah Amirul Mukminin, tidak dia terima, sehingga Umar akhirnya untuk berlepas diri supaya jangan dianggap oleh orang Umar tidak memberikan hak orang yang berhak. Umar akhirnya meminta, ushidukum ya ma'syaral muslimin, aku jadikan kamu sekalian wahai orang-orang Islam, sesungguhnya saya telah berikan kepada Hakim bin Hizam haknya. Inyo nandak namu menerima, bukan namu nandak bahagia. Tapi Hakim bin Hizam tetap komitmen sampai akhir hayatnya dengan pesan Nabi, al-yadul ulia khairu minal yadis sufla. Jadi kalau kita ingin bercerita tentang sahabat Nabi, saya lebih sedih sekali ketika ada orang yang tiap sebentar menisbahkan diri ke perangai sahabat tapi perilakunya jauh. Di perilaku sahabat itu benar-benar menunjukkan orang yang punya kearifan yang dalam. Kita kembali ke kisah Umar bin Al-Khattab tadi. Dalam riwayat lain, ketika Umar bin Al-Khattab diperingatkan oleh Nabi dengan marah, saya katakan tegaskan dengan marah, bahkan dalam satu riwayat dengan wajah beliau yang berubah merah, amutahawwikun, apakah dalam kondisi ini termasuk orang-orang yang heran, yang ragu-ragu dengan agama wahai Ibn Al-Khattab? Umar bin Al-Khattab langsung bereaksi, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kemudian apa kata Nabi menasihati Umar? Walladhi nafsi biyadih, demi yang menggenggam jiwaku, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, sesungguhnya aku telah bawa kepada kamu bayda, penjelasan yang terang, yang putih, tidak ada bercampur menjadi abu-abu, naqiyah, bersih. Artinya apa? Petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada beliau, bayda, putih, bersih, bercahaya, naqiyah, tidak bercampur baur dengan hal-hal yang lain. Mestinya itu yang kalian pedomani, itu yang termaktub, yang tersimpan dalam nasihat itu. Al-Quran, la tas'aluhum an syai'in. Nah, ini yang perlu diingat ya. Tidak perlu kalian bertanya kepada mereka ahlul kitab itu tentang sesuatu. Kenapa? Fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih. Bisa jadi mereka menyampaikan yang hak, tapi kalian tidak percaya. Karena mereka yang menyampaikan. Kemudian au bibatilin, atau bisa jadi yang mereka sampaikan itu batil, fatusaddiqu, malah kamu percayai, kamu benarkan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Musa kana hayyan," seandainya Musa ini hidup, Nabi Musa alaihissalam hidup dalam keadaan di tengah kalian, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, tidak ada ruang bagi Musa melainkan menjadi pengikut saya, kata Nabi. Jadi hati-hati itu. Seandainya Musa ini hidup di tengah kalian, tidak ada ruang bagi Musa melainkan apa? Tidak ada kelapangan bagi Musa melainkan mengikuti saya. Makanya pernah saya ceritakan tentang cerita akhir zaman, wa Isa alaihissalam tidak membawa syariat apa-apa, tetapi dia hadir hanya untuk membersihkan dirinya, ajarannya dari segala tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang yang mengaku jadi pengikutnya. Sedangkan Nabi Isa akan berjalan dalam kehidupannya dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya saya katakan bahwa setelah nabi-nabi yang dahulu berakhir, maka seluruh umat manusia adalah umat Nabi Muhammad. Cuma ada yang mengistijabah, yang menjawab dakwah beliau, ada yang tetap menjadi objek dakwah karena belum lagi taat dan patuh. Makanya umat Nabi dibagi dua. Antaranya Imam Ar-Razi mengatakan ada ummatud dakwah, ada umat al-ijabah atau al-istijabah. Nah, jadi terus bagaimana hukumnya membaca kitab-kitab yang lain? Ini yang perlu direnungkan, apalagi mereka yang berada di dalam jurusan perbandingan agama. Kalau kita nukilkan pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang membaca kitab-kitab mereka, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menukilkan nasihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Jadi ini perlu juga untuk kita semua. Kadang mengaji-ngaji tentang kajian-kajian agama lain, mendengarkan perbandingan agama dan sebagainya. Jadi mengaji itu awak pilih dan hajat awak. Kalau nandak hajat awak, yang pertama mabihkan umur, yang kedua mengalai, membuat bingung. Apa kata Ibnu Abbas? Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, kaifa tas'aluna ahlal kitab, bagaimana kalian sampai bertanya kepada ahlul kitab, wa kitabukum alladhi anzila ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahdasul akhbar billahi taqra'una. Bagaimana kalian bertanya kepada ahlul kitab? Kenapa kalian bertanya kepada ahlul kitab? Sedangkan kitab yang diturunkan kepada Nabi kamu sekalian, kepada Rasulullah, yang kalian baca itu adalah berita terbaru dari Allah. Bang, kok ditanyakan ke mereka? Mau tahu kita apa yang kita imani tentang Nabi Isa? Untuk apa bicara tentang Bible mereka? Kalau untuk keimanan kita.
Makanya saya tidak setuju pula seluruh orang diajarkan tentang Bible, tentang ini. Tidak perlu. Makanya kata Ibnu Abbas, mengapa kalian bertanya kepada ahlul kitab? Padahal kitab yang ada di tangan kamu sekalian, apa itu? Al-Quranul Karim, yang diturunkan kepada Nabi SAW, ahdatsul akbar, adalah berita yang terbaru. Itu berita up to date, itu sampai hari kiamat. Nah, itu yang kalian baca. Lam yushab, dan tidak ada bercampur sedikit pun dengan hal yang tidak benar. Jadi putihnya itu tidak ada sedikit bercampur dengan abu-abu, bersih. Mengapa kalian bertanya kepada ahlul kitab? Wa qad haddatsukumullah, dan sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kamu sekalian, anna ahlal kitab. Nah, sesungguhnya ahlul kitab itu baddalu ma kataballah wa ghayyaru bi aydihimul kitaba. Bukankah di dalam Al-Quran yang kamu baca itu Allah telah memberitahukan bahwa ahlul kitab itu telah mengganti apa yang dituliskan oleh Allah, yang telah merubah dan telah merubah dengan tangan mereka kitab-kitab Allah itu. Itu bakal tanya aja ke mereka lagi. Kata Ibnu Abbas, ada pula orang sekarang yang mendorong-dorong orang untuk belajar agama lain, membaca kitab-kitab agama lain. Untuk apa, kata Ibnu Abbas? Itu Al-Quran yang ada di tangan kalian itu berita terbaru dari Allah, yang tidak ada bercampur dengan kebohongan, yang tidak ada terjadi perubahan, dan tidak ada di situ kekaburan, tidak ada perubahan. Lam yushab. Bukankah Allah telah memberitahukan kepada kamu sekalian bahwa ahlul kitab itu telah mengganti kitab Allah? Bukankah Allah telah memberitahukan kepada kalian bahwa mereka telah merubah kitab Allah dengan tangan mereka? Faqalu huwa min indillah. Setelah mereka rubah dengan tangan mereka, mereka katakan itu berasal dari Allah, liyastaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan apa? Sejenak, sedikit kenikmatan, kekayaan duniawi. Afala yanhaakum ma ja'akum minal ilmi an musayalatihim. Bukankah itu telah melarang kamu sekalian dari menanyai mereka? Nah, wala wallahi ma ra'ayna minhum rajulan qattun yas'alukum an alladhi unzila alaikum. Dan yang anehnya, mereka tidak bertanya kepada kamu, malah kamu yang rajin-rajin bertanya kepada mereka. Itu kata Ibnu Abbas. Nah, tetapi kenapa ada di dalam berbagai kitab tafsir berita-berita yang itu disinyalir berasal dari Israiliyat? Nah, itu pertanyaan kita tadi kan, kisah Adam dan sebagainya itu. Nah, di dalam membaca kitab ini atau melihat kitab-kitab agama lain, para ulama membagi umat Islam dalam dua kategori. Yang pertama adalah awam al-muslimin, orang-orang yang awam, bukan orang yang alim, bukan orang yang memiliki akidah yang kuat, yang berilmu bagaimana mempertahankan akidahnya dengan hujjah, dengan dalil-dalil syarak. Orang-orang yang tidak punya kekuatan iman, kecukupan ilmu tentang kebenaran agamanya, maka haram bagi dia untuk membaca-baca kitab-kitab agama lain. Kenapa? Karena berisiko terpalingnya akidah. Kenapa? Karena dia tidak punya landasan yang cukup. Nah, itulah yang saya sedihkan kadang. Di perguruan-perguruan tinggi yang mulai di situ terjadi
perbandingan agama, sedangkan di sisi lain aspek akidah Islamiah tidak dikuatkan. Sehingga bercampur baurlah ajaran agama tersebut. Nah, itu yang terjadi hari ini. Tetapi bagi orang yang alim, orang yang berilmu, yang memiliki wawasan yang kuat tentang agamanya dan telah mendasari agamanya dengan hujjah-hujjah yang tidak bisa digoyang lagi oleh hal-hal yang datang dari agama lain itu, kalau mereka memerlukan hajat ya, menelaah dan mengkaji agama lain itu, kitab-kitab mereka, demi untuk berhujjah dengan mereka, membatalkan dakwaan-dakwaan mereka, orang yang seperti inilah yang boleh untuk melakukan apa? Kajian dan membaca kitab-kitab mereka. Ini tidak perlu seluruh orang belajar kristologi. Nah, yang perlu membaca itu siapa? Ulama, orang-orang yang memiliki landasan agama yang kuat, sehingga mereka beriman itu sudah dengan hujjah yang kokoh, tidak mungkin lagi digoyang oleh berita-berita yang datang dari ahlul kitab, dengan catatan mereka membutuhkan itu untuk berhujjah dengan mereka. Artinya dipakai untuk membatalkan, bukan berarti hujjah agama kita tidak kuat. Terkadang sebagai satu cara untuk berhujjah adalah membatalkan mereka dengan pernyataan mereka sendiri. Itu salah satu teori untuk menjatuhkan hujjah mereka. Nah, yang seperti ini kategori orangnya, umat Islamnya yang alim, ini yang dibolehkan untuk kepentingan apa? Kepentingan dakwah. Nah, sedangkan di luar itu, orang yang tidak punya ilmu yang cukup tentang keislaman, bahkan imannya baru katanya atau warisan berbagai macam, yang seperti ini tidak perlu bagi mereka, bahkan haram bagi mereka untuk apa? Untuk mengkaji kitab-kitab lain. Kenapa? Karena mereka mengantarkan akidah mereka kepada bahaya yang bisa membuat mereka terpaling dari akidah tauhid. Jadi tidak semua orang disuruh membaca kitab agama lain, walaupun terkadang ada yang mengatakan, oh supaya kita jangan terseret pemurtadan, baca pula ini, baca itu. Tidak. Kalau kita ingin membentengi diri dari segala pengaruh buruk akidah, apa yang harus kita lakukan? Perkuat akidah kita dengan hujjah. Itu cara. Makanya dahulu ketika masih di kampus, saya ingatkan anak-anak yang belajar perbandingan agama, kalau ingin membandingkan agama kita dengan agama lain, apa yang perlu kalian lakukan adalah jadikan agama kalian itu betul-betul sudah kokoh di dalam hati kalian, baru bisa diperbandingkan. Kalau tidak, maka kalian akan tertangkap ragu, mutahayyirun. Nah, muncullah nanti kesimpulan, ya semua agama itu kan benar. Tidak boleh fanatiklah dengan kebenaran agama kita. Banyak kan kalimat seperti itu sekarang. Akibat dari apa? Akibat orang masuk ke perbandingan agama, dia sendiri tidak memiliki kekuatan hujjah tentang keyakinan dan kebenaran ajaran agamanya. Jadi tidak ada orang yang beragama yang menganggap kebenaran semua agama itu, tidak ada. Orang yang beragama harus berkeyakinan agamanya itulah yang benar. Itu orang yang beragama. Nah, cuma orang kata, kalau begitu kan kapan damainya dunia ini? Akan damai dengan catatan bahwa kita tidak akan memerangi, tidak akan mengganggu orang yang berkeyakinan berbeda dengan kita, selama kita saling apa? Saling mengakui perbedaan itu dan tidak memaksakan. Nah, di dalam Islam tidak ada jamin, tidak ada pemaksaan itu. La ikraha fid din.
Jadi cerita-cerita dari Ahlul Kitab sebenarnya tidak menjadi konsumsi orang-orang awam. Dia boleh dibaca oleh para ulama dalam rangka apa? Dalam rangka tujuan dakwah. Nah, karena itu kalau kita mengkaji tafsir kepada orang awam tidak perlu sampai ceritanya ke sana, apalagi sampai membuat kesimpulan di atas cerita itu. Nah, ya contoh, ibu-ibu dipandang miring oleh sebagian. Kenapa? Karena ada cerita yang tergoda dahulu makan buah pohon kayu yang dinamakan oleh syaitan itu sebagai pohon khuldi, ya. Itu katanya Hawa dahulu. Hawa lah yang menggoda-goda Adam. Apa tambah lo jo rengek-rengek gitu ke ceramah. Makanlah dah, masa mbok surang sedan. Itu kan ada cerita model itu dulu. Nah, akhirnya setelah dapat cerita itu kemudian disimpulkan oleh penceramah, akulah perangai ibu-ibu sejak dulu dan tak berubah. Kalau tak ada ibu-ibu dalam surga jo kami, dia perangai wak surang-surang wah makonyo keluar dari surga, tanggung jawab sampai kini. Itu kanlah hukum tu. Ya mana ceritanya model itu? Dari mana dapat cerita itu? Kalau cerita itu berasal dari Israiliyat, tidak ada di dalam nas, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada riwayat yang marfu' kepada Nabi, padahal itu perkara gaib, mestinya tidak kita imani sebagai suatu keyakinan di dalam iman kita. Ceritanya sikap gitu yantai-yantai indah, tapi yang jalan dalam Al-Quran fa'azallahuma syaitan, keduanya digelincirkan oleh syaitan. Itu yang bisa kita imani. Lebih dari cerita itu tempatkan saja sebagai khabar, tidak bisa menjadi alasan dalam bersikap. Nah, begitu kita memahami.